Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan asupan berita paling tajam, paling akurat, dan tentunya paling update seputar klub kebanggaan kita semua, yaitu Chelsea Football Club. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih penuh semangat untuk mengawal pergerakan The Blues di bursa transfer musim panas ini. Bursa transfer kali ini benar-benar terasa lebih panas dari biasanya, apalagi dengan berlangsungnya ajang pesta bola dunia yang sedang bergulir. Banyak sekali pemain-pemain berbakat yang sedang unjuk gigi di panggung terbesar dunia tersebut, dan tentu saja radar pemandu bakat Chelsea tidak pernah tidur. Todd Boehly, Behdat Eghbali, Dewan Direksi, dan Sporting Director The Blues sepertinya sedang meracik strategi rahasia untuk kembali memperkuat skuad secara signifikan agar Chelsea bisa kembali menjadi penantang serius untuk memperebutkan tahta Premier League. Pada episode hari ini, Zona Chelsea Indonesia akan mengupas tuntas 3 topik transfer yang super panas dan sangat krusial bagi masa depan Chelsea. Yang pertama, ada update eksklusif tentang perburuan gelandang muda masa depan yang saat ini masih berseragam rival London Chelsea Tottenham Hotspur, yaitu Lucas Bergvall. Yang kedua, ada skenario gila yang sangat rumit yang akan melibatkan raksasa Spanyol Real Madrid, lalu klub kuda hitam Italia yang bernama Como, dan masa depan gelandang The Blues, yaitu Enzo Fernandez. Update ketiga sekaligus yang terakhir dari pembahasan episode kali ini, yaitu tentang masa depan Liam Delap, yang sepertinya sudah mulai memasuki babak akhir dan akan dipenuhi dengan negosiasi alot. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan klik tombol like agar channel ini lebih banyak diketahui oleh teman-teman fans Chelsea lainnya. Kalian juga bisa support kami dengan scan barcode di video dan klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Pembahasan pertama datang langsung dari gemerlapnya event Pesta Bola Dunia. Menurut pemberitaan terbaru dari Simon Phillips, Chelsea diam-diam telah mengerahkan sejumlah pemandu bakat mereka ke turnamen paling bergengsi ini. Tujuan utamanya di sana adalah untuk memantau secara ketat pergerakan dan perkembangan gelandang wonderkid milik Tottenham Hotspur yang bernama Lucas Bergvall. Benar sekali, teman-teman tidak salah mendengar. The Blues secara serius sedang melirik permata berharga dari sang rival London Utara. Kabar baiknya bagi para pendukung Chelsea, pihak Dewan Direksi The Blues sangat yakin bahwa pemain internasional Swedia ini sangat terbuka untuk berganti klub pada musim panas ini. Mengapa demikian? Hal ini tidak lepas dari situasi Lucas Bergvall di Tottenham Hotspur yang saat ini mulai tidak menentu. Di bawah arahan taktik sang manajer baru Roberto De Zerbi, peran Lucas Bergvall di atas lapangan terasa semakin terpinggirkan dari posisi dan potensi aslinya. Alih-alih dimainkan sebagai jenderal lapangan tengah yang bisa mengontrol tempo dan ritme permainan, Lucas Bergvall justru dipaksa bermain melebar di posisi sayap. Eksperimen taktis yang sering berubah-ubah ini terbukti kurang memaksimalkan potensi sejati Lucas Bergvall, dan sang pemain kabarnya mulai mempertimbangkan opsi untuk hengkang demi keselamatan dan perkembangan karirnya di usia emas. Kita semua tentu masih ingat dengan sangat jelas
Pada jendela transfer musim dingin yang lalu, Tottenham Hotspur sempat dengan tegas menolak tawaran menggiurkan dari Chelsea dan Aston Villa. Wajar saja manajemen Spurs sangat enggan untuk menjual aset masa depan mereka yang sangat berharga kepada tim rival di papan atas Premier League. Pada saat itu, Tottenham Hotspur merespon ketertarikan klub-klub lain dengan melabeli Lucas Bergvall menggunakan harga yang sangat fantastis, yakni di atas 50 juta pound sterling atau setara dengan 66 juta euro. Angka yang cukup masif untuk ukuran seorang gelandang muda. Namun pertanyaannya, apakah harga setinggi itu cukup sepadan dengan kualitas yang ditawarkan Bergvall? Mari kita bedah profilnya secara mendalam. Lucas Bergvall dikenal luas oleh para pandit dan analis sepak bola sebagai prototipe gelandang modern komplit tanpa celah yang signifikan. Ia memiliki kombinasi atribut yang terbilang sangat langka di era sepak bola saat ini, yaitu kecerdasan taktis di atas rata-rata, keunggulan fisik yang menonjol untuk duel udara maupun duel di darat, serta teknik olah bola tingkat tinggi yang bisa memanjakan mata. Lucas Bergvall terlihat sangat tenang saat menguasai bola, bahkan ketika ditempel ketat atau dipressing oleh 2 hingga 3 pemain lawan sekaligus di area yang sempit. Salah satu keahlian khasnya yang sering menjadi perbincangan hangat di media sosial adalah trik yang populer darinya, yang biasa disebut sebagai Bergvall spin. Ini adalah sebuah teknik memutar badan dengan tingkat kecerdasan spesial tinggi, di mana ia memanfaatkan momentum dorongan dari pemain lawan untuk meloloskan diri. Dari segi atribut fisik, Lucas Bergvall sangat mengintimidasi lawan. Memiliki tinggi badan mencapai 187 cm. Postur ini tergolong sangat ideal dan kekar untuk seorang gelandang kreatif atau playmaker. Namun jangan sampai terkecoh, meskipun ia diberkahi dengan visi menyerang yang brilian dan kreativitas dalam mendikte serangan, Lucas Bergvall sama sekali tidak malas saat timnya kehilangan penguasaan bola. Ia memiliki etos kerja defensif yang luar biasa Spartan. Fleksibilitasnya di atas lapangan juga menjadi nilai jual yang sangat premium. Lucas Bergvall sangat adaptif dan fasih memainkan peran nomor 6 sebagai gelandang bertahan yang bisa merusak aliran bola lawan. Lalu ia juga fasih berperan sebagai nomor 8 sebagai gelandang box to box yang energik kala membantu transisi penyerangan. Hingga bermain sebagai peran nomor 10 murni sebagai gelandang serang di belakang striker. Transfer Lucas Bergvall ini jelas menjadi salah satu pergerakan strategis yang patut dipantau dan diperhatikan ketat oleh para fans setia Chelsea. Memang pihak Tottenham Hotspur lewat jajaran direksi mereka sempat bersikeras memberikan pernyataan bahwa mereka tidak ingin menjualnya sama sekali. Namun di dunia sepak bola modern, terutama di tengah kejamnya bursa transfer, tidak ada kata yang tidak mungkin. Tottenham Hotspur sendiri tentu juga memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual beberapa pemainnya demi mendapatkan pundi-pundi uang dalam jumlah besar. Spurs berencana akan melakukan revolusi pemain secara besar-besaran untuk memperkuat lini tengah mereka yang masih kurang kompetitif. Laporan transfer terbaru secara mengejutkan menyebutkan bahwa Tottenham Hotspur mulai menjajaki kesepakatan secara intens dengan Sandro Tonali dan Matheus Fernandes. Jika kedua nama besar ini merapat ke London Utara, maka masa depan Lucas Bergvall bersama The Lily Whites dipastikan akan semakin tidak nyaman dan ia bisa memaksakan jalan keluar. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Chelsea melayangkan tawaran masif demi mendatangkan Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur? Apakah ini sebuah investasi yang sepadan untuk proyek jangka panjang Chelsea? Tulis dan jabarkan jawaban kalian di kolom komentar Blues. Beralih ke pembahasan kedua,
yang memiliki plot cerita tidak kalah panas dan melibatkan skenario mega transfer antar klub raksasa di Eropa. Menurut laporan eksklusif teranyar dari jurnalis spesialis transfer nomor 1 di Italia, siapa lagi kalau bukan Gianluca Di Marzio. Laporan tersebut memberitakan raksasa Spanyol Real Madrid saat ini sedang meramu sebuah strategi manuver bisnis yang brilian. Los Blancos dikabarkan sangat ingin dan berencana untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali atau yang biasa kita kenal dengan istilah buyback clause untuk mantan pemain muda binaan mereka yang bernama Nico Paz dari klub Serie A Como. Akan tetapi kejutan utamanya bukan berhenti sampai di situ saja. Setelah mengaktifkan klausul buyback yang relatif murah tersebut, pihak Real Madrid sama sekali tidak berniat memasukkan pemain asal Argentina itu ke dalam skuad Jose Mourinho. Strategi Los Blancos adalah menjual langsung sang pemain secepat kilat kepada klub-klub mapan yang berada di Liga Primer Inggris. Seperti yang kita semua ketahui, Real Madrid saat ini sedang membutuhkan uang sebanyak-banyaknya di brankas mereka demi menyeimbangkan neraca keuangan klub dan mendatangkan mega-mega bintang baru. Mereka ingin memuluskan misi ambisius dalam mendatangkan deretan pemain-pemain bintang kelas Wahid atau Galacticos untuk menghadapi kerasnya persaingan di musim depan. Salah satu cara paling masuk akal dan jenius adalah mengaktifkan opsi buyback dari Nico Paz, lalu membalikan aset tersebut dengan menjual semahal-mahalnya kepada beberapa tim yang berada di Premier League. Klub-klub yang berasal dari Premier League dengan segala uang hak siar melimpah yang mereka miliki, tentu dengan senang hati akan saling jegal untuk mendapatkan talenta sekelas Nico Paz. Sebagai tindak lanjut dari rumor ini, perwakilan petinggi Como dan Real Madrid dijadwalkan akan mengadakan pertemuan tertutup pada pekan depan untuk membahas bagaimana solusi terbaik untuk situasi Nico Paz ini. Jika melihat dari perspektif sang pemain, Nico Paz sendiri sebenarnya lebih memilih untuk tetap bertahan di Como, di mana di sana ia baru saja menemukan performa terbaiknya dan mendapatkan jaminan menit bermain. Tetapi sayangnya dalam hukum kontrak sepak bola modern, Real Madrid adalah sang pemegang kendali penuh secara hukum atas situasi kontrak dari Nico Paz melalui klausul masa lalu tersebut. Real Madrid sangat ingin merestrukturisasi kesepakatan ini demi keuntungan finansial mereka sendiri. Sementara Como sebenarnya masih sangat senang jika Nico Paz bertahan semusim lagi. Lantas, apakah pengaktifkan opsi buyback sepihak ini akan berdampak langsung kepada pergerakan Chelsea di bursa transfer? Jawabannya mungkin saja sangat berdampak, mengingat The Blues sejak beberapa bulan yang lalu mereka santer dikabarkan menaruh minat yang sangat kuat kepada sosok Nico Paz. El Real sebagai institusi yang sangat cerdik dalam membaca peluang, diprediksi bisa memanfaatkan ketertarikan dari Chelsea pada situasi ini. Rencana licik dari Real Madrid adalah menggoda manajemen Chelsea untuk bersedia menurunkan harga jual dari Enzo Fernandez yang konon menyentuh angka sebesar 140 juta euro. Dari sisi fans Chelsea, wacana ini memicu perdebatan yang sangat intens. Jika memang Real Madrid dan The Blues berencana melakukan pertukaran pemain secara komprehensif, maka sosok yang dinilai paling tepat untuk didatangkan adalah Nico Paz, bukan nama-nama lain yang disodorkan, seperti Arda Güler atau Alvaro Carreras. Alasannya sangat teknis dan logis. Nico Paz memiliki postur tubuh yang kokoh dan atribut ofensif yang jauh lebih cocok untuk bermain di kompetisi yang mengandalkan kekuatan fisik seperti Premier League daripada seorang Arda Güler. Harus diakui, Arda Güler memiliki bakat alami yang luar biasa. Namun ia sering dinilai terlalu mungil secara postur, meskipun skill-skill individu, lalu teknik menendang, dan visi yang ia miliki sama sekali tidak perlu diragukan lagi.
Di kompetisi sekeras Premier League, memiliki skill tanpa didukung fisik yang kokoh, seringkali berakhir dengan rentetan cedera. Sampai video ini dirilis, proses negosiasi belum menemukan titik temu. Entah kesepakatan raksasa ini nantinya akan dilakukan secara langsung, yaitu skema swap deal alias tukar pemain plus tambahan cash dari Real Madrid, atau justru dilakukan melalui dua transaksi yang terpisah, yakni Chelsea menjual Enzo Fernandez terlebih dahulu ke Santiago Bernabeu. Lalu setelahnya dengan uang segar tersebut, The Blues akan balik membeli Nico Paz. Kini giliran Zona Chelsea Indonesia yang bertanya kepada kalian. Secara objektif, setujukah kalian jika manajemen benar-benar mendatangkan Nico Paz untuk memperkuat lini tengah Chelsea dalam menghadapi kompetisi musim depan? Meskipun itu berarti The Blues harus merelakan kepergian sang wakil kapten Enzo Fernandez. Tulis jawaban dan sampaikan argumen kalian selengkap-lengkapnya di kolom komentar Blues. Kita telah sampai di update ketiga, sekaligus menjadi berita terakhir pada episode hari ini. Update kali ini tertuju pada saga transfer pemain internal Chelsea sendiri. Menurut pemberitaan eksklusif yang baru saja dirilis oleh media kenamaan Sky Sports, klub bersejarah asal kota pelabuhan Everton secara resmi telah menjajaki kemungkinan kesepakatan untuk memboyong Liam Delap. Namun ada rintangan besar yang menghadang. Alih-alih menawar dengan dana tunai sebesar 40 juta pound sterling, di mana harga fantastis ini merupakan harga atau price tag resmi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh manajemen Chelsea. Akan tetapi, Everton justru datang dengan proposal yang mengecewakan, yaitu hanya menawarkan opsi peminjaman. Melihat manuver Everton tersebut, banyak pihak masih belum yakin apakah jajaran petinggi Chelsea akan bersedia mengalah dan menerima proposal penawaran peminjaman tersebut. Namun satu hal yang pasti dan bisa digaransi, manajemen The Blues tidak akan pernah menyetujui kesepakatan peminjaman saja. Pihak negosiator Chelsea tentu akan langsung membalas dengan menawarkan skema loan with obligation to buy, atau bisa dibilang peminjaman dengan syarat wajib beli secara permanen di akhir masa peminjaman tanpa terkecuali. Lalu opsi realistis lainnya, bisa juga Chelsea setuju dengan peminjaman biasa, namun dengan menerapkan syarat-syarat performa tertentu kepada kubu Everton. Syarat ini nantinya jika terpenuhi, otomatis akan langsung mengaktifkan opsi pembelian wajib. Sebagai ilustrasi, misalnya jika Liam Delap berhasil memainkan sejumlah minimal laga yang telah disepakati, sebut saja misal 15 atau 20 laga. Atau bisa juga Liam Delap berhasil mencetak jumlah gol tertentu, maka Everton mau tidak mau secara legal diwajibkan membeli Liam Delap dari Chelsea dengan harga penuh di musim berikutnya. Masa depan Liam Delap bersama Chelsea belakangan ini memang sedang berada di titik nadir dan sangat tidak menentu. Apabila kita berkaca pada data empiris, Liam Delap tercatat hanya mampu mencetak 1 buah gol saja di ajang seketat Premier League pada musim yang lalu. Harus kita sadari bersama, pencapaian seperti itu sama sekali bukanlah cerminan dari seorang proper striker yang dibutuhkan untuk mengawal lini depan Chelsea. Mau tidak mau, The Blues diwajibkan menjualnya sesegera mungkin di bursa transfer yang akan datang. Mumpung usianya masih muda dan harganya di pasaran masih belum terlalu jatuh. Akan tetapi, bukan berarti manajemen Chelsea bisa seenak-enaknya mematok harga setinggi langit. Harga 40 juta pound sterling yang disematkan kepada Liam Delap dinilai banyak pihak sangat tidak masuk akal dan bukanlah harga yang pantas untuk merepresentasikan kualitas seorang Liam Delap saat ini. Dengan mematok harga selangit ini, banyak klub potensial pasti akan berpikir ribuan kali. Lalu mereka akan mengkalkulasi ulang resiko finansial dan justru lebih memilih mundur perlahan sebelum mendatangkannya.
Kabar baiknya di tengah kebuntuan ini, ternyata selain Everton, klub lama yang pernah dibelanya Ipswich Town, dan klub berseragam loreng putih Newcastle United juga dikabarkan terus memonitor situasi dan tertarik kepada jasa Liam Delap. Persaingan tiga klub ini bisa dimanfaatkan oleh jajaran Direktur Olahraga Chelsea untuk menetapkan harga penawaran, bahkan bidding war atau perang harga. Bagaimana menurut kalian Blues? Berapa sebenarnya nominal harga yang paling pantas dan adil untuk melabeli seorang Liam Delap? Apakah di kisaran angka 15 juta pound sterling atau 25 juta pound sterling? Tulis prediksi harga yang paling pas menurut kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah ulasan mendalam dan komprehensif mengenai 3 update berita transfer paling anyar dari Chelsea. Mulai dari misi rahasia pemandu bakat The Blues yang mencoba merayu Lucas Bergvall dari cengkraman rival sekota Tottenham Hotspur. Kemudian drama pertukaran pemain yang berpotensi melibatkan Nico Paz, Real Madrid, dan Enzo Fernandez. Hingga skenario rumit dari proses pembuangan striker Liam Delap yang kabarnya diminati oleh Everton, Ipswich Town, dan Newcastle United. Jendela transfer musim panas yang akan datang dipastikan akan menguras energi seluruh elemen klub dan energi para fans Chelsea. Dari ketiga isu transfer sensasional yang sudah kita bedah tadi, manakah yang paling kalian harapkan akan segera terrealisasi Blues? Jangan biarkan kolom komentar di bawah sepi. Mari kita ramaikan dengan diskusi-diskusi cerdas yang argumentatif dan tentunya tetap saling menghargai sesama fans Chelsea. Jika teman-teman merasa sajian video analisis hari ini sangat informatif, jangan ragu untuk memberikan apresiasi dengan menekan tombol like. Lalu jangan lupa untuk membagikan link video ini ke grup-grup WhatsApp teman-teman kalian. Dan yang paling krusial, pastikan tombol merah subscribe sudah berubah menjadi abu-abu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai detik akhir. Tetaplah optimis, jaga kesehatan fisik dan mental kalian, dan seperti yang selalu kita gemakan bersama, keep the blue flag flying high. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.